Halo teman-teman pejuang P3K. Semoga ujian kali ini teman-teman semuanya bisa lulus dan mendapatkan nilai yang bagus ya. Mari simak videonya untuk belajar bersama ya. Oke, baiklah, kita langsung saja ke soal yang pertama ya. Seorang laki-laki 31 tahun dibawa ke IGD RSJ karena mengamuk di rumah sejak 2 minggu yang lalu. Pasien mengatakan tidak senang bila bertemu banyak orang dan mengancam akan memukul siapa saja yang mendekatinya. Hasil pemeriksaan, tatapan mata pasien tajam, marah-marah, dan memaki setiap orang yang lewat. Perawat membujuk dengan mengatakan jika pasien mau dirawat dan minum obat. Pasien hanya tinggal di RSJ selama 1 minggu saja. Apakah prinsip etik yang dilanggar pada kasus tersebut? Ini yang dilanggar ya teman-teman. Jawabannya yaitu veracity. Kenapa? Mari kita masuk ke pembahasannya ya. Jawaban yang A, non-maleficent. Non-maleficent ini adalah prinsip ini berarti tidak menimbulkan bahaya atau cedera fisik dan psikologis pada klien. Berarti ini bukan ya teman-teman. Terus jawaban yang B, beneficent. Ini adalah melakukan hal yang baik. Berarti ini juga bukan ya. Terus selanjutnya C, autonomi. Autonomi ini menghargai hak-hak pasien dalam membuat keputusan tentang perawatan dirinya. Terus yang D, veracity. Veracity ini adalah segala tindakan perawat harus mencerminkan kejujuran dan apa yang disampaikan harus dapat dipercaya. Jadi jawabannya D ya. Kenapa? Karena di sini kunci soalnya perawat membujuk dengan mengatakan jika pasien mau dirawat dan minum obat. Pasien hanya tinggal di RSJ selama 1 minggu. Berarti ini kan ketidakjujuran gitu ya. Terus jawaban yang E, justice. Justice ini perawat memberikan pelayanan yang adil. Berarti jawabannya sesuai dengan soal ini adalah D ya teman-teman. Kita lanjut ke soal yang kedua. Seorang kepala keluarga umur 35 tahun memiliki anak umur 7 tahun. Dikunjungi perawat ke rumahnya. Hasil pengkajian TB anak 115 cm. Nampak lebih rendah dibanding teman sebayanya. Perawat akan melakukan edukasi tentang stunting tetapi kepala keluarga tidak mengizinkannya. Apakah prinsip etik yang terjadi pada kasus tersebut? Jawabannya C ya teman-teman. Kenapa C? Mari kita masuk ke pembahasan ya. Kata kunci dari soal itu, perawat akan melakukan edukasi tentang stunting tetapi keluarga pasien tidak mengizinkan atau menolaknya. Kalau jawaban A, justice itu memberikan pelayanan yang adil ya. Kalau yang B, veracity. Kalau veracity itu adalah kejujuran. Terus kalau yang C, autonomi itu menghargai hak-hak pasien dalam membuat keputusan tentang perawatan dirinya. Jadi ini sesuai ya dengan pernyataan soalnya ya teman-teman. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Seorang perawat pelaksana yang bertugas di ruang rawat inap melakukan penguncian roda tempat tidur pasien. Mendekatkan bel dan peralatan yang dibutuhkan pasien selama perawatan untuk mengurangi risiko jatuh. Apakah prinsip etik yang dilaksanakan perawat pelaksana tersebut? Jawabannya E, non-maleficent. Kenapa? Mari kita ke pembahasan ya. Jawaban A, justice. Justice itu perawat memberikan pelayanan yang adil. Fidelity, menepati janji dalam melakukan pelayanan keperawatan. Autonomi menghargai hak pasien dalam membuat keputusan tentang perawatan dirinya. Beneficent itu melakukan hal yang baik. Non-maleficent artinya tidak menimbulkan kerugian terhadap pasien. Jadi jawaban yang sesuai dengan pernyataan soalnya itu yang E ya teman-teman. Kita lanjut ke soal yang keempat. Seorang lansia umur 66 tahun dirawat di RS dengan riwayat hipertensi yang tidak terkontrol. Hasil pengkajian, pasien tidak patuh diet dengan alasan kalau tidak makan sambal terasi dan ikan asin, maka tidak nafsu makan. Perawat sudah memberikan penjelasan secara berulang tentang makanan yang harus dikurangi.
terutama makanan yang banyak mengandung garam. Perawat merasa kesal dan memarahi pasien. Apa prinsip etik yang dilanggar oleh perawat tersebut? Jawabannya kenapa? Mari kita masuk ke pembahasan ya. Jawabannya itu non-maleficent. Kenapa? Karena non-maleficent ini perawat tidak melakukan hal yang dapat merugikan pasien baik fisik maupun psikologis. Kita bisa mengambil kata kunci dari soalnya ini ya, kata memarahi pasien itu sama saja sudah merugikan secara psikologis. Jadi begitu ya teman-teman, jawabannya ya. Kita lanjut ke soal yang kelima. Seorang lansia 70 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan sesak napas berat. Pasien terlihat sering marah-marah, tidak tentu pada setiap orang yang ada di sekitarnya, termasuk perawat. Perawat penanggung jawab pasien berupaya secara optimal untuk tetap memberikan pelayanan yang sesuai kepada pasien tersebut. Walaupun secara pribadi perawat merasa tidak suka karena sering dimarahi tanpa sebab oleh pasien tersebut. Prinsip etik apa yang diterapkan oleh perawat dalam kasus tersebut? Jawabannya ya teman-teman. Kenapa? Mari kita masuk ke pembahasannya. Jawabannya A, non-maleficent, tidak menimbulkan kerugian terhadap pasien. Bukan ya. Beneficent, melakukan hal yang baik. Bukan juga ya. Autonomi, menghargai hak pasien dalam membuat keputusan tentang perawatan dirinya. Ini juga tidak nyambung ya dengan soalnya. Fidelity, menepati janji dalam melakukan pelayanan keperawatan. Ini juga bukan. Justice, pelayanan kesehatan tetap harus dilakukan kepada setiap pasien secara adil tanpa terpengaruhi faktor subjektif maupun objektif. Jawabannya ya, karena kita bisa melihat dari kata kunci soal, tetap memberikan pelayanan yang sesuai kepada pasien tersebut ya. Nah, itulah contoh soal-soal tentang prinsip etik keperawatan. Semoga contoh soal-soal ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua pejuang P3K ya.